Halo, selamat sore teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi ini cara menganalisa menganalisa master ya di OctaFX Copy Trading. Ya, ini banyak master di sini ya teman-teman ya. Kita bisa pilih berdasarkan tingkat resiko dia ya, terus top gainers dia ya, pencapaian dia, dan most populer. Ya, ini kita bisa lihat nih, misalnya salah satunya ini juga bisa berdasarkan waktunya per 2 minggu ya, per 1 bulan, ataupun all time ya. All time ini selama dia mengikuti ya, selama dia mengikuti, ada yang baru mungkin beberapa hari ya, atau 1 bulan ya, kita lihat. Nah, kalau teman-teman sudah masuk di OctaFX ya dan mau ikut, itu kita nganalisanya kita seperti ini teman-teman ya. Salah satu yang biasa saya lihat itu yang pertama itu, kalau kita lihatin dulu deh teman-teman ya, secara garis besar nih ya, secara garis besar di sini ya, kita misalnya kita mau ikutin yang berdasarkan tingkat resiko ya. Tingkat resiko ini dilihat nanti tingkat resiko pertama sampai ke 6 ya. Pertama ini masih hijau, yang ke 6 ini sudah merah nih. Nah, ini seperti ini ya, ini tingkat resiko ke 6 ya. Nah, misalnya kita mau ikutin ya. Nah, di sini kita baca di sini pencapaian dia 23% ya. Terus profit dia, ini profit and loss, profitnya 134, lossnya masih 0 nih, 0, bagus dia nih ya. Kopier pengikutnya ada 744 orang. Komisi yang dia minta ini free ya, dalam arti kalau kita ikutin dia, saat kita take profit nanti ini tidak dipotong komisi ya, karena komisi nanti dipotong saat kita take profit. Jadi yang tertera, profit yang tertera, kalau misalnya teman-teman sudah ikutin copy trading ya, sudah mulai ikutin, itu mungkin ada profit nih, misalnya ada profit sekian dolar, itu belum punya kita semua ya. Kalau orang ini atau master ini dia minta nih komisinya 30%. Tapi kalau misalnya komisinya free, itu kita nggak dipotong ya. Ini komisi 30% ini dipotong saat kita take profit ya. Ini ada yang free juga ya. Tapi teman-teman harus lihat juga apakah masuk akal ya. Jadi 11.000 dia profitnya, dia lossnya cuma 3 dolar. Ini sesuatu yang harus kita secara bijak menyikapinya ya. Jadi jangan serta-merta langsung kita ikutin teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau kita udah pilih salah satu, misalnya kita mau yang mana ya, yang mana aja ya, saya nggak subjektif ke salah satu master ya, karena ini pilihan bebas ya. Nah, di sini kita lihat di summary dia, minimum investasi yang dia minta 25 US dollar ya. Nah, equity dia saat ini 124 US dollar. Ini yang saya bilang, kalau misalnya kita mau ikutin, jangan sampai jauh ininya teman-teman ya, antara minimum investasi dan equity ya. Jadi kita usahakan sebaiknya yang minimum investasinya sama dengan equity dia ya, nggak beda jauh lah. Lebih bagus kalau kita ada di atasnya. Kenapa? Karena kalau saat trade nanti di sini, kita lihat yang ini ya, yang trade ya teman-teman ya. Kalau saat trade nanti dia, tadi yang mana ini, saat dia nanti trade ya. Nah, di sini masih ada di sini teman-teman ya, ada mungkin floating loss. Ini namanya floating loss teman-teman ya. Jadi loss yang belum terjadi sampai kita close. Ini masih open, berarti masih bisa plus ya. Kecuali kita udah close secara manual, kita loss ya. Nah, ini teman-teman ya, yang tadi saya bilang itu, kenapa jangan terlalu jauh antara minimum investasi dengan equity ya. Karena kalau dia sama dengan equity, dia sama dengan investasi, itu kalau saya bilang masternya akan lebih cenderung hati-hati ya. Karena kenapa? Kalau terjadi floating loss nanti minusnya sampai minus 25 ya, misalnya nih ya, kita sudah call margin ya, udah margin call, kita sudah habis dan cut off secara otomatis. Sedangkan masternya masih aman karena dia punya 124. Jadi dia masih ada 100 US dollar lagi untuk tetap bertahan. Kalau kita sisanya 25, dia minus sampai 25 ya, habis kita nanti ya. Itu yang saya bilang kenapa harus usahakan minimum investasinya hampir sama dengan equity dia nih masternya ya. Tujuannya agar kalau misalnya ini 25, ini juga 25, di sini di sini 25 juga ya. Masternya mungkin kalau dia salah ambil posisi ya, floating lossnya baru minus 1 atau minus 0, sekian atau minus 2, itu dia sudah
sudah cut loss ya. Jadi sudah stop loss ya teman-teman ya. Sudah stop loss. Jadi otomatis kita masih aman. Tapi memang kalau kurang dari 25 kita nggak bisa ikutin ke master lainnya nanti ya. Jadi memang harus biasanya sih paling kurang 25 di sini. Ya, kecuali ini udah berkurang ya. Tapi kita masih tetap ikut, kita masih bisa ikut ya selama kita nggak stop copying ya ke masternya, kita masih tetap bisa ikut ya. Nah seperti itu teman ya, pentingnya minimum investasi dengan equity dia ya. Ini saya tunjukkan di sini teman-teman ya. Kalau yang high risk ini kan yang low risk ya, yang risiko tingkat pertama. Kalau kita berdasarkan yang ini, coba top gainers ada nggak? Nah ini ada nih teman-teman ya. Ini risiko tingkat ke-6 ini ya. Ini paling berisiko nih ya. Ini biasanya kalau kayak gini terjadi karena kenapa? Ini si OctaFX nya memberi apa? Emblem ya, atau menandai ya si master ini, karena kenapa? Di saat dia trade ya. Nih ada yang masih minus nih di atas 10 dolarnya sampai tinggi nih ya. Dia masih open. Ya ini yang resiko tingkat tinggi karena dia nggak pakai stop loss. Jadi tingkat resikonya master ini dari 1 sampai 6 itu tergantung dari dia pasang stop loss nggak. Yang bagus itu pasang stop loss teman-teman ya. Jangan sampai kita ikutin yang tidak ada stop loss ya. Ya kayak gini aja nih, ini 37 ya. Di sini minus 13 ya. Itu ini masih open malah tuh teman-teman ya. Minus 22, ini sangat beresiko ya. Ini minus 22 tambah minus 13, ini berarti minus 35 ya teman-teman ya. Bener nggak? Ya berarti minus 35 ya. Kita bisa lihat di sini nih floating lossnya nih. Nah benar nih, minus 35 nih floating loss dia minus 35. Kalau kita ikutin dari minus 37 di sini ya. Ini kita tinggal, pertahanan kita tinggal 2 US dollar, ini udah mau habis, sudah selesai, bentar lagi margin call nih ya. Kalau margin call otomatis cut loss secara otomatis, dan kita udah rugi loss sebesar 37 US dollar ya. Di situ teman-teman ya, yang mungkin saya bilang pentingnya kalau minimum investasi ini paling nggak sama atau justru lebih besar dari equity si masternya ini ya. Jadi kalau saat masternya ini, kalau saya bilang sih ngaco ini ya, nggak pakai pasang pasang stop loss ya, ini sangat berbahaya ya, sangat berisiko. Makanya oleh si ininya nih, si OctaFX-nya dikasih tanda risiko tinggi nih ya, karena dia nggak pasang stop loss ya. Ini kayak gini juga nih ya, ini nggak pasang stop loss ya. Biasanya dia udah sampai minus di trade-nya ini ya, dia masih ada, wah ini tuh kan ya teman-teman ya, sampai minus masih ada di open tuh, masih open nih, open 22. Padahal kan kalau dia pasang stop loss misalnya di 1 atau 2 dolar dia floating loss ya, dia sudah cut off otomatis ya, sudah stop otomatis, jadi nggak terlalu tinggi. Oh ini bahaya banget ya teman-teman tuh ya, masih 27 34 nih, sedangkan summary dia minta cuma 124 ya. 124, coba kita lihat nih, equity dia udah tinggal 44 nih ya, karena minus terlalu gede. Kita lihat teman-teman ininya nih, floating loss, coba lihat berapa floating loss dia. 200 nih teman-teman ya, teman-teman bisa lihat nih ya, kalau nggak pasang stop loss ya, udah minus 200 masih open ya. Ini udah tanggung sih, kalau ini masalah udah tanggung ya, soalnya kita lihat di sini dia udah sisa 40. Nah ini equity dia sisa 44 ya. Berarti kan modal awal dia tuh sebetulnya 44 ditambah floating loss nih 207, berarti 251 ya. Ya 44 tambah 207 berarti awalnya dia ini punya modal 251. Sedangkan investasi yang diminta kita bisa ikut dia 124, artinya setengahnya ya. Ini aja berisiko. Nah teman-teman yang kalau misalnya yang kemarin nih ikutin dia nih, ada berapa orang yang ikutin dia di sini ya? Prorex team berapa nih, kita lihat. Nah 12 orang ya. Ini 12 orang ini ya, kalau dia
ikutin master ini kemarin, entah kapan ya, mulai kapan ini saya belum lihat. Ikutin master ini dengan hanya minimum investasi 124 ya, diikutin, dan masternya ini sudah trade minus, total minusnya sampai 200 nih, 207 ya, floating lossnya ini ya 200 minus 207, berarti dari 12 orang ini yang modalnya cuma segini ya, 124 US dollar sudah selesai, sudah margin call, sudah habis semuanya itu teman-temannya ya. Jadi kita harus hati-hati, gunakan uang bijak. Oh ya, saya belum ingetin ya, saya biasa ingetin kalau mau ikut copy trading atau kita mau trading entah di platform apa aja ya, OctaFX atau dan yang lain-lainnya ya, itu gunakan uang dingin, gunakan uang kopi aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman profit bisa nambah kopinya, tapi kalau teman-teman loss ya anggap aja kopinya tumpah ya, jadi nggak terlalu kepikiran. Makanya harus hati-hati, ini yang saya ingatkan ya. Lihat teman-teman ya, ini sudah loss nih 12 orang ini dari 120 yang punya duit 124 US dollar. Ini kan 124 ini hampir 1,8 mungkin ya, sekitar 1, ya sekitar hampir 2 jutaan lah ya. Ini udah loss teman-teman ya kalau kita ngikutin nih ya. Karena kenapa? Karena sampai minus profit, minus floating loss 207 aja dia nggak close ini ya. Yang benar itu ya, kita ikutin master yang sebaiknya, bukan yang benar ya teman-teman ya, sebaiknya kalau menurut saya ya, itu ikutin master yang pakai stop loss. Jadi saat dia ambil posisi ternyata dia salah ambil posisi, entah itu sell harusnya buy atau buy harusnya sell, saat dia minus, jadi floating loss baru minus 1 atau 2, dia sudah stop loss ya, sudah cut loss ya. Jadi dia harus pasang stop loss, akhirnya nanti nggak akan terjadi seperti ini ya. Walaupun mungkin masternya mungkin yakin ini pasti bakal sesuai dengan perkiraan dia ya, sell atau buy-nya karena diambil posisi ya, tapi kan tetap aja namanya master juga manusia ya. Dan ini kejadian nih seperti ini teman-teman ya. Ini juga saya nggak sengaja dapetin ininya, apa namanya, masternya ya. Ini mungkin masternya sebaiknya saya tutup aja ininya ya, karena supaya saya nggak apa namanya, tidak subjektif ke salah satu master ya teman-teman ya. Saya nggak mau subjektif ke salah satu master, menyarankan atau tidak menyarankan ya, itu terserah teman-teman. Tapi paling nggak kalau teman-teman mau ikut, itu yang satu hal yang tadi saya bilang ya, minimum investasi ini harus paling nggak di atas equity atau sama lah, paling jelek-jeleknya ya, tujuannya seperti itu. Dan sebaiknya pilih master yang dia pasang stop loss, jangan yang seperti ini tidak ada stop lossnya ini ya. Ini sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Makanya oleh si OctaFX copy tradingnya dikasih tanda nih, resiko tingkat 6 ya, paling tinggi ini. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya sharingnya. Dan sebaiknya gunakan uang dingin, itu aja ya. Jadi kalau profit kita bersyukur, tapi kalau loss kita nggak kepikiran banget. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga tetap profit dan semoga sehat selalu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.